Teman-teman semua. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, mungkin boleh yuk tulis di kolom chat, gimana nih kabarnya hari ini? Udah makan siang belum? Sekarang udah jam 1 ya? Atau jangan-jangan lagi makan siang? Boleh yuk kita tulis di kolom chat, udah makan atau belum? Sambil kita tunggu teman-teman yang lain, mungkin yang mau dengerin ini sambil minum juga boleh. Jangan lupa juga sambil ambil catatan supaya apa yang kita bahas dan diskusikan di hari ini bisa diingat terus nih sampai ke depannya. Kini teman-teman sudah pada mulai bergabung ya. Halo semuanya, selamat siang yang baru bergabung. Sekarang mungkin boleh dong tulis di kolom chat lagi pada di mana sih? Apalagi di Jakarta, apalagi di luar Jakarta. Kira-kira lagi pada di mana? Jakarta, oke Ibu Dewi. Baik Ibu, oke baik Ibu Fendi dari Wetar. Oke, kita karena online jadi kita positifnya adalah bisa dari mana-mana ya, nggak harus dari satu tempat. Teman-teman yang lain lagi ada di mana nih? Ada yang dari Jakarta, oh ada yang dari Batam juga, ada yang Jakarta. Oke mantap yang sudah makan. Oke ada juga yang dari Tangerang. Oke kalau gitu karena sudah pada bergabung, selamat datang di webinar Naluri. Seperti yang sudah ada di layar, kita akan ngebahas mengenai gimana sih cara kita mengisi ulang semangat hidup kita. Gitu, coba deh Bapak Ibu, teman-teman bayangin kalau kita hidup tanpa semangat. Kita hidup dari pagi sampai malam, kita bekerja, kita belajar, tapi kita nggak punya semangat, rasanya hampa ya, rasanya nggak nyaman ya. Jadi di webinar kali ini kita akan ngebahas sebenarnya gimana sih kita mengisi ulang semangat hidup kita, gimana caranya dengan mengatasi burnout dan menemukan kembali kebahagiaan kita, gitu. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke materinya, ada beberapa hal teknis yang mau saya sampaikan ke teman-teman semua. Jadi yang pertama, mungkin boleh dicek apakah suara saya terdengar dengan jelas gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa dipastikan bahwa Bapak Ibu menggunakan browser yang mendukung. Misalnya Chrome, Firefox, Safari, atau Edge gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala-kendala mungkin boleh dicek atau diganti browsernya. Kemudian mungkin pastikan juga koneksi internet Anda stabil. Jadi kalau ada yang macet-macet mungkin boleh dicek dulu nih, atau kalau misalnya mau pakai hotspot pribadi juga boleh dulu, gitu. Nah kalau suara saya tiba-tiba tidak terdengar, boleh dicek output speakernya, apakah sudah berfungsi dengan baik atau belum. Jadi supaya ada kelancaran selama mendengarkan webinar pada siang hari ini. Kemudian jika Bapak Ibu mengalami kesulitan teknis, boleh di-refresh dan boleh bergabung kembali ke webinar ini untuk mendapatkan materi lebih baik. Dan kalau ada masalah teknis, silahkan kirimkan pesan pribadi dan diklik add Naluri Event untuk mendapatkan bantuan atas kesulitan teknis yang Bapak Ibu alami. Nah, selain itu juga, kalau Bapak Ibu mau ada pertanyaan atau komentar, Bapak Ibu bisa sampaikan melalui kolom chat, dan Bapak Ibu bisa berpartisipasi karena ada beberapa polling yang bisa Bapak Ibu ikuti, supaya bisa kelihatan nih kira-kira apa sih yang lagi kita rasakan, apa sih yang lagi kita alamin, gitu ya. Dan boleh banget kalau Bapak Ibu ada pengalaman atau mau membagikan pendapat, di-share melalui kolom chat. Atau misalnya Bapak Ibu juga bisa klik @Sabrina, saya, untuk sebelum menuliskan pertanyaan supaya tahu nih bahwa Bapak Ibu mengarahkan pertanyaannya ke saya, gitu. Kemudian jika ingin tetap anonim bisa banget Bapak Ibu pastikan untuk ngeklik, send private message. Jadi pastikan bahwa, itu diklik dulu sebelum di-send. Nanti juga di akhir, Bapak Ibu akan mendapatkan handout dan itu bisa diunduh di tab yang ada di kanan. Kan ada chat ya, ada polls, dan ada handout. Nanti di sana di akhir sesi akan ada handout yang bisa Bapak Ibu download, gitu. Dan presentasi ini akan dibagikan dalam bentuk PDF di akhir webinar, gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu selama prosesnya mau ada pertanyaan, sok monggo tuliskan di kolom chat. Nah, seperti kata pepatah,
tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya kita bisa lebih kenal, bisa lebih, tahu nih siapa sih yang lagi ngomong sekarang. Perkenalkan, saya adalah Sabrina, saya adalah pelatih kesehatan mental dari Naluri, saya adalah psikolog juga yang berlisensi, dan saya adalah seorang magister profesi psikolog klinis dewasa. Saya juga merupakan sarjana psikologi dan berpengalaman praktik di beberapa institusi dan praktik swasta. Jadi memang pengalaman dan latar belakang saya adalah sebagai psikolog ya Bapak Ibu. Jadi sangat relate dengan apa yang akan kita bahas sekarang, yaitu adalah tentang burnout, tentang kesehatan mental, tentang kebahagiaan, gitu. Nah, mungkin boleh di-share di kolom chat sebenarnya apa sih yang membawa teman-teman semua untuk datang ke webinar ini? Mungkin udah denger judulnya, tapi apa yang akhirnya membuat teman-teman semua siang hari ini ada di sini? Apa sih yang diekspektasikan, diharapkan, atau ingin dipelajari dari webinar ini? Ingin tahu cara mengatasi burnout? Oke, seperti judulnya ya, mengatasi burnout untuk me-recharge. Itu sepertinya akan sangat banyak dibahas nih kedua hal itu. Find my zen zone. Jadi cara menemukan zen-nya ya, menemukan kembali kebahagiaan. Sebenarnya wajar ketika kita ada satu masalah atau satu stresor atau satu kondisi di mana kita ngerasa kayaknya kurang bahagia deh. Nah, sebenarnya itu adalah hal yang sangat bisa kita upayakan untuk kita menemukan kembali kebahagiaan kita. Jadi selamat datang di webinar ini sekali lagi karena apa sih yang akan kita bahas? Yang paling banyak kita bahas adalah mengenai burnout. Kenapa burnout ini sangat penting? Karena memang burnout ini seperti yang teman-teman tadi sampaikan, itu mempengaruhi bagaimana energi kita, mempengaruhi kebahagiaan kita, dan bagaimana kita memaknai kehidupan sehari-hari. Lagi bayangin deh, kalau kita sehari-hari dari bangun pagi sampai tidur lagi, kita rasanya capek, kita rasanya kosong, gak semangat ya, dan rasanya mungkin gak bermakna. Dan dari sini kita coba untuk menentukan lagi, menemukan kembali, apa sih makna dalam setiap kegiatan kita? Hal terkecil yang setiap kali kita buat, apa sih maknanya? Dan ini adalah outline yang akan kita bahas, teman-teman. Jadi, apa sih burnout itu? Kemudian pemicu-pemicunya apa aja dan gimana sih cara kita bangkit lagi? Gimana cara kita membuat rencana yang sesuai sama diri kita untuk bisa lebih baik lagi? Nah, mungkin sekarang saya tanya nih ke Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu pada berapa persen sih ngisi baterai? Apakah 90% kalau nemu charger langsung cas? Atau, oh tunggu 50% dulu deh? Atau misalnya, oh tunggu 30%? Atau yang, ya udah 1% atau sampai mati dulu baru mau ngecas? Biasanya teman-teman di berapa persen nih ngecasnya? 20%, oke, berarti udah mepet-mepet ya, 15, ada yang 50%, ada yang 20%, kebanyakan ini 20% ya, 10% di bawah 20%, 10%, oke, 60% luar biasa. Jadi belum sampai setengah, langsung dicas lagi ya Bapak Sugiarto. Oke, di sini kita berbagai rentang. Kalau kita lihat di sini sebenarnya kita di handphone aja, kita nunggu 20%, 15%, ada yang bahkan 10% gitu. Mungkin bahkan beberapa rekan saya juga taunya, "Oh tunggu mati dulu deh baru dicas." Kayaknya kalau nggak 1% tuh nggak ada tantangan gitu kalau misalnya belum dicas, gitu. Nah, sebenarnya ini adalah analogi yang tepat untuk energi kita juga, gitu. Kalau misalnya kita di handphone dan udah 20%, 10%, 5% nggak kita cas, nggak kita isi, itu selalu muncul notifikasi ya, berkali-kali itu mereka teriak, "Ini baterainya lemah nih, ini baterainya udah lowbat nih," gitu. Nah, ini sebenarnya sama juga sama diri kita sendiri. Ketika baterai hidup kita sudah lemah, ketika baterai hidup kita sudah lowbat, sudah sangat kecil, sudah sangat sedikit, sebenarnya ada hal-hal yang akhirnya dalam badan kita memberikan notifikasi dan teriak-teriak. Mungkin coba ingat ketika kita mau coba tidur gitu ya, tidur 8 jam, tidur 9 jam, tapi bangun-bangun kok nggak ada semangatnya ya, kok tetap capek ya, kok rasanya nggak nyaman ya.
kok kita sehari-hari bawaannya lemes, makan padahal udah istirahat. Tadi misalnya jam 12 sampai jam 1 udah istirahat, tapi kok masih belum belum enak ya, tapi kok masih belum ke-recharge nih, kok masih belum 100%. Bisa jadi karena dari awal kita ngecas itu bukan di 50, bukan di 60, dan belum sampai 100%, gitu. Jadi sebenarnya wajar banget dan ini yang akan kita coba diskusikan dan cari tahu, sebenarnya gimana sih kita untuk mengisi ulang semangat hidup kita. Nah, sebenarnya burnout itu adalah kelelahan fisik atau emosional yang biasanya karena stres atau frustasi yang berkepanjangan. Coba bayangin kalau, kita terus-terusan atau handphone kita gitu ya, handphone kita selalu ada di angka 1% terus-terusan selama 1 bulan berturut-turut. Kita ngecasnya cuma sampai 5% deh seenggaknya biar nggak mati, terus cabut lagi, ngecas lagi sampai 5% mati lagi, gitu. Lama-lama handphonenya rusak ya. Lama-lama baterai health-nya juga rendah ya. Sama halnya sama diri kita, kalau kita terus-terusan ada di, kondisi yang lelah fisik dan emosional yang terus-terusan, itu kita juga akan mengalami kondisi yang namanya burnout. Burnout itu sebenarnya gimana sih? Simptomnya seperti apa sih? Dan sebenarnya ciri-cirinya seperti apa sih? Yang pertama, kita kelelahan sepanjang hari. Kita udah coba istirahat, kita udah coba makan gitu ya, udah coba makan enak, tapi kok rasanya masih lelah ya. Kita udah coba tidur, tapi kok masih capek. Kita udah coba misalnya ngelakuin hobi kita, tapi kok masih capek. Terus hal juga yang lebih gampang kita sadarin adalah gampang sakit. Gampang sakit kepala, mungkin teman-teman yang udah mulai sakit punggung atau misalnya sakit perut. Nah, itu yang mungkin salah satu sindrom-sindrom atau simptom-simptom ketika kita sudah mulai ada notifikasi-notifikasi dari handphone tadi. Atau mood-nya buruk nih, mood-nya buruk tuh gimana? Misalnya kita bawaannya tuh nggak nyaman, bawaannya mau marah-marah, terus bawaannya sedih, terus bawaannya nggak enak, terus nggak semangat terus, gitu. Nah, terus juga sebenarnya ini adalah yang keempat ini simptom yang banyak orang nggak suka ya. Misalnya naik banget berat badannya secara drastis, yang misalnya awalnya sekian nih, kok kayaknya naik banget ya, atau kebalikan, turun banget. Jadi berat badan kita turun atau naik secara drastis. Hipertensi, kita gampang deg-degan, kita juga darah tinggi, gitu. Terus kepercayaan diri kita rendah. Kita sebenarnya ngelakuin sesuatu yang mungkin kita bisa, tapi kita ngeraguin diri kita sendiri, gitu. Atau mungkin juga abstain dari tanggung jawab. Misalnya nih kita dikasih tanggung jawab yang memang biasanya dikasih ke kita, tapi kok kita bawaannya nggak punya energi ya, kok bawaannya kita nggak punya dorongan ya untuk ngelakuin itu. Terus juga cemas. Cemas itu ketika kita khawatir terus-terusan secara berlebihan terhadap sesuatu. "Aduh nanti kalau aku nggak berhasil gimana ya? Aduh nanti kalau nggak selesai gimana ya? Aduh nanti kalau misalnya kita udah, ngelakuin ini gimana kalau nggak berhasil ya?" Gitu terus-terusan cemas. Ini capek ya, terus komitmen rendah untuk bekerja. Jadi kita rasanya udah di kantor nih, tapi pikiran kita kemana-mana. Terus juga mungkin mengalami penurunan performa dan produktivitas. Jadi misalnya selama 1 jam biasanya kita bisa ngerjain banyak hal, tapi sekarang kok 1 jam rasanya cepet banget ya. Kita baru ngerjain sedikit, tapi udah 1 jam. Nah, kira-kira dari teman-teman semua nih, ada nggak sih simptom-simptom burnout yang dirasakan akhir-akhir ini? Boleh dong tulis di kolom chat simptom-simptom berapa aja sih yang mungkin pernah dialami atau sedang dialami? Apakah pernah kelelahan sepanjang hari, mudah istirahat, restless, oke, rasanya nggak pengen rasanya nggak tenang ya. Ada lagi mungkin? Tidurnya kurang, cemasnya berlebih, moodnya buruk, mudah sakit, oke. Sebenarnya wajar banget ketika kita misalnya capek, kita energinya belum, 100%, tapi kita jadinya mudah sakit juga, karena tadi mungkin imun kita juga jadi ngedrop. Karena kita tadi punya kecemasan, kita punya banyak pikiran negatif, kita punya emosi-emosi nggak nyaman, nggak semangat bangun pagi buat kerja. Salah satu contohnya juga ketika kita, cemas ketika mau hari Senin. Di hari Minggu padahal masih Minggu nih, kita udah cemas, "Aduh besok Senin lagi, aduh hari ini mulai Senin lagi," gitu. Mood buruk, kepercayaan diri rendah, kerja lama tapi nggak ada hasil. Iya, relate ya,
aduh hari Senin, aduh masih hari Rabu nih sekarang, padahal kayaknya kok udah lama banget ya 1 minggu, ternyata masih hari Rabu, oh ternyata masih hari Kamis belum hari Jumat, gitu. Oke, luar biasa di sini mungkin di sini beberapa ada yang relate. Artinya, di sini teman-teman nggak sendirian. Artinya, teman-teman ketika merasakan simptom-simptom ini, kita mengalaminya bersama-sama. Jadi kita bisa menghadapi ini bersama, gitu. Nah, bayangin deh kita sebagai individu itu punya banyak peran. Kita adalah karyawan mungkin, atau manajer, atau bos, atau mungkin yang masih sekolah, kita adalah siswa atau pelajar atau mahasiswa. Tapi di sisi lain kita juga merupakan sebuah anggota keluarga, entah itu suami, istri, ayah, ibu, atau anak, atau kakek, nenek, atau nggak cuma ini, mungkin tetangga, kita mungkin bagian dari satu komunitas. Sangat banyak peran yang kita bawa setiap hari. Jadi kita bukan cuma diri kita yang karyawan, tapi kita ketika di rumah kita juga menjalani peran-peran lainnya. Wajar ya kalau kita capek, wajar ya kalau kita ngerasanya mungkin butuh waktu juga untuk diri kita sendiri, gitu. Dan kadang hal itu juga kita lupa untuk kita alokasikan. Nah, pernah dengar nggak sama yang namanya self-care? Mungkin boleh dong ditulis di kolom chat apa sih biasanya yang Bapak Ibu tahu mengenai self-care? Seperti namanya gitu ya. Self-care tuh apa sih? Apakah mungkin, "Oh aku suka banget ngelakuin self-care." Atau nggak pernah dengar, "Mbak, self-care tuh apa sih?" Kesempatan untuk peduli kepada diri sendiri dengan me time. Oke, itu salah satu, pemahaman terkait self-care yang sangat bagus, peduli dengan diri sendiri. Seperti namanya ya, self-care. Kita care, kita peduli terhadap diri sendiri. Kita mengalokasikan waktu kita, energi kita, usaha kita untuk kesejahteraan diri sendiri. Nah, sebenarnya menurut Bapak Ibu nih, apakah self-care itu merupakan solusi satu-satunya kalau kita stres atau burnout? Iya atau enggak? Tidak. Oke. Ada yang bilang tidak, tidak, oke, tidak, tidak. Di sini mayoritas bilangnya tidak ya. Apakah tidak? Tidak, oke. Nah, sebenarnya memang self-care itu bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi kelelahan atau burnout tadi. Karena sebenarnya banyak hal di luar kendali kita yang kita nggak bisa atasi cuma dengan self-care. Analogi handphone tadi, kita mau coba ngecas dengan berbagai cara, dengan berbagai charger, kalau kapasitas maksimum kita memang ada di 86, ya nggak bisa 100%. Gitu. Kalau memang kita ada hal-hal yang tadi nggak bisa kita kendalikan, mungkin situasi kita, mungkin orang di luar kita, mungkin kondisi keluarga kita, mungkin kondisi jalanan, misalnya kita udah coba untuk tenang, kita udah coba untuk ngatur mood, tapi pulang kerja, macet, panas, hujan, gitu. Banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, ini adalah pemicu-pemicu umum dalam, eee, stres kita sehari-hari, beban kerja kita tinggi. Ya, kita namanya kerja pasti juga ada beban ya, beban kerja tinggi, ekspektasi yang kurang jelas, ekspektasi yang kurang realistis, mungkin kita rasanya juga punya kecenderungan untuk susah mengatakan tidak, kita bawanya pengen menyenangkan banyak orang, atasan kita, teman kita, rekan kerja kita, atau kita susah nih menemukan waktu untuk diri kita sendiri. Kalau misalnya bahasa anak sekarang, work life balance-nya kurang nih, atau keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupannya kurang. Atau misalnya kita udah coba maksimal ngelakuin kerjaan kita udah coba memaksimalkan role-role kita tadi, peran-peran kita tadi, tapi orang-orang nggak sadar, orang-orang tidak menghargai kita, orang-orang justru malah ngelihat ya udah aja, tanpa kayak memberikan apresiasi, semangat, dan lain-lain. Kita rasanya mungkin itu bisa jadi pemicu, gitu. Kemudian mungkin lingkungan kerja yang toksik, yang kita dikit-dikit dijulitin, yang semua kesalahan kita dicari-cari. Kemudian mungkin juga kita bingung mau cerita ke siapa, kita nggak tahu mau mencari dukungan ke siapa. Teman-teman lagi pada sibuk, orang-orang
teman SMA misalnya atau teman kuliah udah punya kehidupan masing-masing, teman kantor juga punya masing-masing, beban kerjanya, bingung mau cerita sama siapa. Ini bisa banget jadi pemicu umum kita menghadapi, stres tadi. Jadinya tadi, kita nggak bisa nge-recharge. Nah, sebenarnya ini faktor internal dan eksternal yang memicu burnout itu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini banyak ya, teman-teman. Ada berbagai lapis, dari lingkungan natural atau lingkungan alamiah, cuaca, sumber daya yang tersedia. Misalnya kita dari rumah ke kantor, ada nggak sih transportasi umumnya? Terus cuacanya gimana sih? Kita udah cantik-cantik nih, kita udah rapih-rapih, udah wangi-wangi, kena pepes, tiba-tiba kehujanan, tiba-tiba terik banget sampai kita keringetan. Atau lingkungan yang tadi kan lingkungan alamiah ya, sekarang lingkungan yang dimoderasi sama manusia atau lingkungan yang memang dibuat manusia. Misalnya jalanan atau jasa-jasa yang tersedia. Kita udah pesen ojek online tapi nggak datang-datang. Kita udah pesen makanan enak, ternyata nggak sesuai ekspektasi kita, gitu. Akses kesehatan misalnya, kebijakan publik. Kemudian determinan sosial juga. Jadi gimana sih kita, dukungan sosial yang kita dapatkan, status ekonomi sosial kita, tanggung jawab kita di masyarakat, mungkin teman-teman yang sudah menikah, itu juga jadi tambahan tantangan yang mungkin menjadi tambahan pikiran juga. Kemudian nggak cuma dari sosial, dari individu, usia kita, genetik kita mungkin cenderung untuk gampang kepikiran. Itu bisa banget untuk membuat kita jadi lebih rentan terhadap stres-stres. Terus latar belakang pendidikan juga. Dan yang paling ada di lingkungan terkecil adalah gaya hidup individu. Jadi gimana sih tingkah laku kita, kesehatannya? Olahraga nggak sih? Kita mungkin sering kepikiran nggak sih? Kita mungkin punya, koneksi terhadap, seseorang gimana sih? Gitu, itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita me-recharge diri kita. Nah, menurut teman-teman, tapi kalau tadi dibilang self-care itu bukan satu-satunya gitu ya, self-care ada manfaatnya nggak sih? Apakah ada manfaatnya? Apakah dengan kita melakukan self-care itu memberikan manfaat bagi diri kita? Oke, ada menjadi lebih rileks. Oke, ada. Jadi sebenarnya memang untuk self-care itu meskipun tadi dibilang tidak satu-satunya menjadi solusi, tapi bukan berarti tidak bermanfaat. Dengan melakukan self-care sebenarnya salah satu perlindungan pertama, tapi bukan berarti perlindungan satu-satunya untuk kita terbebas dari segala tekanan, segala beban hidup. Kita bisa menemukan kebahagiaan salah satu caranya dengan self-care ini. Nah, seperti yang tadi ya, analoginya adalah mungkin self-care ini salah satu charger yang bisa mengisi energi kita tadi, yang mungkin kita udah 5% nih, udah 10%. Kita mulai pelan-pelan di-recharge. Kalau ternyata memang self-care itu tidak sampai 100% nggak apa-apa. Seenggak-enggaknya kita butuh recharge itu, kita butuh charger itu untuk energi menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi memang seenggak-enggaknya kita bisa me-recharge energi minimal yang kita butuhkan untuk berfungsi sehari-hari, misalnya kerja, bersosialisasi, merefleksikan pikiran-pikiran, terus ngambil keputusan, yang akhirnya kita bisa jadi berkembang menjadi individu yang lebih baik. Jadi tadi kembali lagi ke bagaimana tema kita hari ini, gimana sih kita menemukan kebahagiaan? Langkah pertamanya adalah dengan kita menjadi berkembang, menjadi status kesehatan mental yang lebih baik. Tapi untuk bergerak ke sana butuh energi ya, dan itu yang bisa salah satunya diupayakan dengan self-care. Nah, ini adalah kita akan coba melakukan praktik nih teman-teman, untuk melakukan kebangkitan personal untuk diri kita sendiri, gitu. Jadi, kita akan coba untuk mempraktikkan apa yang kita bisa lakukan untuk diri sendiri. Nah, jadi persiapannya adalah teman-teman bisa duduk yang nyaman gitu ya. Teman-teman boleh kalau ada kertas, boleh diambil, kalau ada, alat tulis juga boleh diambil, atau kalau teman-teman ada nggak ada di device juga boleh, buka catatan, di handphone juga boleh. Sekarang aku mau ngajak teman-teman untuk merefleksikan
Apa sih value atau nilai penting dalam diri kita? Apa hal penting yang hidup teman-teman, yang mendorong teman-teman untuk maju? Apa sih yang kita rasa penting dalam hidup kita? Apakah itu keluarga? Apakah itu diri sendiri? Pencapaian? Atau misalnya spiritualitas? Atau mungkin kebermanfaatan? Teman-teman boleh juga share di kolom chat supaya kita bisa saling sharing nih. Apa sih nilai penting utama yang kita alamin, yang kita rasakan penting? Mungkin kalau sharing di beberapa klienku ada juga yang ngerasa salah satu nilai pentingnya adalah untuk bermanfaat bagi orang lain. Atau nilai pentingnya adalah bukan orang lain, tapi adalah bagaimana dia itu bisa mencapai potensi terbaiknya. Bagaimana dia terus-terusan berkembang. Bagaimana dia terus-terusan bisa melewati dirinya sendiri di masa lalu, gitu. Jadi, bukan fokus ke orang lain, bukan fokus ke bermanfaatan orang lain, tapi fokus ke dirinya sendiri. Atau ada juga yang ngerasa, "Aku nggak peduli sama diriku, aku nggak peduli sama orang-orang, tapi aku peduli sama keluargaku yang paling utama." Nah, sekarang teman-teman diminta untuk berpikir kira-kira apa sih yang menjadi nilai penting dalam hidup. Oke, teman-teman boleh sambil tarik nafas, ditahan, dikeluarkan melalui mulut pelan-pelan, sambil kita pikirkan, refleksikan, sebenarnya yang kukejar selama ini itu udah sesuai belum sih sama apa yang menurut aku penting dalam hidup ini. Dan ini sebenarnya bisa banget teman-teman lakukan seorang diri gitu ya. Jadi mungkin sebelum tidur atau ketika baru bangun tidur, teman-teman bisa buka, misalnya, refleksi langsung atau misalnya nulis jurnal, nulis di buku harian, sebenarnya hari ini aku sudah mencapai hal penting apa sih? Hal yang menurutku penting, dalam arti bukan harus pencapaian besar, tapi yang menurut aku ini sesuatu yang bermakna buatku, penting dan bermakna. Gitu, misalnya kayak menurutku yang paling penting adalah kucing-kucingku, misalnya gitu. Oh ya hari ini aku udah memberikan makan mereka, aku sudah memberikan elusan buat mereka, jadinya aku sudah menjaga mereka hari ini. Dan itu sudah sangat bermakna buat aku hari ini untuk tetap bertahan hidup, untuk terus menjalankan hidup, ke depannya, gitu. Nah ini teman-teman bisa lakukan nantinya sendiri. Nah, sekarang kita akan coba cek. Kita udah tahu nih untuk cara melakukan self care itu seperti apa, tapi untuk kita tahu detail-detailnya seperti apa, seberapa burnout sih kita, gitu. Mungkin teman-teman akan diajak untuk polling atau boleh diklik tanda pollnya dari skala 1 sampai 5. 5 tuh yang sangat positif, yang sangat burnout gitu ya. Seberapa burnout sih? Kalau 1 tuh yang happy banget gitu ya, 5 tuh burnout banget. Seberapa burnout teman-teman hari ini? Makin tinggi makin burnout ya teman-teman. Jadi kalau dilihat di sini, sebagian besar mulai burnout. Ini cenderungnya ke arah gede nih, di 3 sama 4 ya. Bahkan ada yang 5. Artinya, banyak yang burnout di sini. Sebenarnya burnout itu adalah tadi kondisi yang umum, tapi kalau tidak ditangani dengan hati-hati dan baik, ini bisa berkembang menjadi satu masalah kesehatan mental yang cukup serius. Jadi di sini kita bisa melihat nih bahwa, oke aku sekarang ada di angka 3, aku ada di angka 4, aku ada di angka 5. Artinya, mungkin aku sekarang sedang tidak baik-baik saja. Oh, aku ada di angka 1, mungkin aku sedang baik-baik saja. Tapi tahan dulu judgement-nya, tahan dulu penilaiannya, karena ini baru secara subjektif. Setelah ini kita akan coba ngelihat sebenarnya ciri-cirinya apa sih kalau kita burnout, dan nanti akan ada kategori-kategorinya, gitu. Oke, di sini udah banyak yang ngisi polling-nya. Kita lanjut dulu ya, teman-teman. Sekarang sebenarnya di sini teman-teman nantinya bisa download aplikasi Naluri untuk teman-teman melakukan pengukuran burnout secara gratis, gitu. Teman-teman boleh scan yang ada di layar.
Jadi nanti teman-teman bisa mengidentifikasi gimana sih kondisi teman-teman, dan apakah aku burnout beneran atau enggak sih? Dan tenang aja teman-teman, ini 100% anonim dan gratis. Jadi, teman-teman yang masih bingung apakah aku beneran 3 nih atau beneran 4, boleh di-scan dan boleh diisi, gitu. Ini nggak akan terlalu lama, nggak akan sampai berjam-jam, harusnya 5 sampai 10 menit selesai. Cuma sambil jalan mungkin aku akan lanjut lagi ya. Nah, ini tadi yang aku bilang, ini mungkin ini kebalik ya sebenarnya. Jadi kalau yang krisis itu misalnya 5, unggul itu adalah 1 gitu. Jadi sebenarnya kondisi kita tuh bisa dilihat dari spektrum teman-teman. Ada yang merah sampai yang hijau. Ada yang krisis yang kita udah lagi bener-bener capek, bener-bener burnout. Ada yang agak naikkan lagi berjuang. Ada yang lagi mode tengah-tengah antara positif dan negatif, ada di mode bertahan. Ada di mode berkembang, dan ada di mode unggul. Unggul tuh artinya kita udah sangat di potensi maksimal kita udah sangat mengoptimalkan segala sumber daya kita, diri kita, dan ini ciri-cirinya nih teman-teman. Yang membedakan antara krisis dengan unggul, berjuang dengan berkembang, dan bertahan adalah seberapa cemas sih kita. Apakah saat ini kita ada di kondisi di mana kita sangat cemas, atau kita lagi ceria? Apakah kita lagi ada di posisi yang mood-nya lagi buruk banget, atau kita lagi bersemangat, atau kita yang lagi capek banget, atau kita lagi energik, atau kita ngelihat kualitas tidur kita positif gak sih? Kita bisa tidur nyenyak gak malam ini? Kita bisa tidur dengan nyaman gak malam ini? Terus terus apakah kita selama makan gitu ya, atau pola makan kita baik-baik aja? Ada pengurangan berat badan gak sih? Atau kita ngerasa bahwa kayaknya sehari-hari aktivitas sosial kita oke? Ini kayaknya kotaknya agak kegeser ya teman-teman, cuma masih kebaca ya semoga. Nah, di antara ini semua mungkin teman-teman boleh ngisi poll, kira-kira teman-teman ada di mana sih yang paling relate sama teman-teman? Apakah krisis, berjuang, bertahan, berkembang, atau unggul? Kira-kira teman-teman ada di yang mana? Ada yang krisis. Oke. Lagi di mode bertahan. Oke. Mirip ya sebenarnya hasilnya sama yang tadi. Artinya mungkin kita punya kesadaran juga sama kondisi kita, bahwa tidak semuanya sedang berada di posisi yang baik-baik saja. Kita mungkin lagi ada di posisi krisis, atau posisi yang lagi berjuang. Kita mungkin lagi kesulitan untuk tidur tenang. Kita mungkin lagi ada di posisi di mana mood kita lagi nggak nyaman. Dan itu nggak apa-apa teman-teman. Itu pelan-pelan kita akan coba diskusikan caranya gimana sih supaya kita bisa kembali mengisi energi tadi. Oke, di sini kebanyakan ada di bertahan ya, tapi yang berkembang juga nggak dikit nih teman-teman. Artinya mungkin sekarang lagi positif, tenang, lagi tidurnya cukup. Oke, thank you teman-teman yang sudah ikutan pollingnya. Jadi kita akan coba lanjut lagi ya. Mungkin teman-teman kalau masih mau ngisi pollingnya juga boleh. Sekarang, apa sih yang bisa dilakukan kalau aku di mode krisis atau berjuang atau bertahan? Teman-teman, jika dirasa susah untuk menghadapi itu sendiri, teman-teman bisa melakukan, mencari bantuan profesional. Teman-teman bisa pesan sesi konsultasi dengan coach di naluri, atau teman-teman bisa melakukan self care, gitu. Hal pertama tadi yang aku bilang, kita bisa melakukan self care dulu. Kita bisa ngelakuin perawatan diri dulu. Kalau emang nggak bisa dan kita nggak tahu mau cerita ke siapa, kita nggak tahu mau minta bantuan ke siapa, kita selalu ada bantuan profesional yang siap ngebantu, gitu. Jadi jangan pernah teman-teman ngerasa sendirian, karena teman-teman tidak sendirian menghadapi masalah kesehatan mental. Ada profesional-profesional yang siap membantu teman-teman. Gitu, dan dalam mode bertahan, kalau mode bertahan tuh yang tengah-tengah ya tadi, kita bisa ngelakuin perawatan diri, tadi self care, kita bisa refleksi, kita bisa ngerefleksiin sebenarnya apa sih yang menurutku membuat aku capek. Atau tadi juga kalau dirasa kita udah mulai ngedrop dan kita ngerasa susah untuk ada,
untuk, ngelakuin ini sendiri dan mengatasi ini sendiri, silahkan pesan sesi konsultasi juga di Coach Naluri juga, gitu. Dan kalau ternyata kita lagi di mode positif nih, boleh juga untuk kita ngelanjutin, perawatan diri dan kita melanjutkan refleksi, gitu. Kita mungkin bisa ngelihat diri kita dari sudut pandang yang lain. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan misalnya aku nih, Sabrina tuh lagi butuh apa sih? Sabrina tuh sebenarnya lagi pengen apa sih? Gitu kita refleksi. Sebenarnya ini seberapa capek sih? Seberapa penting sih? Seberapa bermakna sih? Apa yang membuat ini bermakna? Gitu. Dan ini adalah self-care yang bisa teman-teman lakukan. Self-care itu nggak cuma healing ke Bali ya, teman-teman. Jadi ini banyak banget macam-macamnya, baik fisik, mental, emosional, spiritual, intelektualitas, lingkungan, sosial, dan finansial. Jadi kalau fisik yang gampang, basic needs kita atau dasar-dasar hidup kita dipenuhin dulu. Gizi kita, makan kita seimbang, makan kita teratur, olahraga kita cukup, tidur kita juga polanya oke. Sekarang aku mau tanya deh ke teman-teman, kira-kira apakah teman-teman sekarang makan cukup, olahraga teratur, tidur cukup? 3 hal ini dulu. Apakah teman-teman merasa ketiga aspek ini terpenuhi dengan baik? Atau aku kayaknya nggak olahraga deh, Kak. Gimana? Boleh ditulis di kolom chat. Tidurnya sangat kurang. Apalagi kalau misalnya yang baru pulang malam-malam ya, atau yang ada meeting malam-malam. Nah, bisa jadi ketika tidur kurang itu mempengaruhi fisik kita. Jadi kita gampang untuk ngedrop. Kurang olahraga dan kurang tidur. Olahraga masih perlu ditingkatkan. Mungkin teman-teman nggak perlu ngebayangin olahraga yang berat banget atau misalnya kayak harus apa ya, harus nge-gym gitu, enggak juga teman-teman. Teman-teman bisa jalan pagi atau misalnya jalan di sekitar rumah aja atau jalan di sekitar kantor. Seenggaknya kita terkoneksi lagi dan bergerak gitu. Temen aku suka jalan kaki sore-sore. Nah, itu bagus banget untuk jalan kaki, untuk kita misalnya kan kadang capek ya kalau misalnya kita terus-terusan di transportasi umum, terus kita autopilot gitu ya. Nah, kita bisa bikin momentum capek itu menjadi momentum yang recharging dengan kita beneran maknain setiap jalannya, setiap gerakan tubuh kitanya, kita niatin olahraga, gitu. Kurang olahraga, kebanyakan di sini kurang olahraga dan kurang tidur ya. Artinya mungkin makannya masih oke. Kurang sosial juga karena sibuk kerja WFH sampai malam. WFH tuh anywhere ya, berarti di mana-mana ya. Itu bisa jadi tantangan juga. Olahraga dengan berjibaku KRL. Bisa jadi olahraga, apalagi kalau kita sambil lari ya, ngejar kereta, sambil kita mungkin masuknya dengan, perjuangan. Terus juga tadi, selain fisik ada juga mental. Misalnya kita refleksi. Refleksi itu bukan yang pijet ya, bukan. Tapi refleksi itu kita lebih memikirkan kembali pikiran-pikiran kita. Apakah yang kita stresin, apakah yang menjadi, mmm, yang kita khawatirkan itu adalah sesuatu yang benar-benar, value utama kita, apakah benar-benar penting buat kita, atau sebenarnya enggak, gitu. Dan lagi kalau kita ngerasa sulit, kita bisa untuk mencari terapi ke profesional, salah satunya psikolog. Emosional juga, jadi kita bisa bersyukur tuh nggak harus yang apa-apa positif gitu ya, tapi kita bisa menyadari hal kecil yang positif kita alamin. Misalnya, tadi siang makanannya enak ya, atau, tadi pagi makanannya enak ya, tadi sempet dapet duduk nih di KRL misalnya gitu. Hal-hal sederhana, nggak harus pencapaian besar, tapi kita bisa merayakan small win yang kita rasakan, gitu. Journaling juga, dengan nulis itu ngebantu kita untuk ngerasa lebih nyaman dan lebih baik, untuk ngeluarin unek-unek. Terus spiritual, misalnya teman-teman bisa beribadah atau meditasi atau yoga. Jadi kita diajak untuk terkoneksi dengan energi di luar kita. Bisa itu dalam bentuk agama atau Tuhan, bisa itu dalam bentuk suatu kepercayaan, apapun yang ada di luar diri kita. Intelektualitas, kita bisa diajak untuk membaca gitu atau belajar hal baru, mencari hobi baru. Nah, lingkungan nih misalnya kita rasanya kok kamar kita pulang-pulang berantakan, nah itu juga part dari self care untuk bersih-bersih sebenarnya teman-teman. Jadi kalau kita bersih-bersih coba niatkan itu sebagai self care, jangan diniatkan sebagai aduh beban ya, kita itu ntar bikin kita makin stres.
Dan di sini juga sosial, kita misalnya menjaga batasan, apalagi mungkin untuk teman-teman yang dikit-dikit curhat, curhat yang kita, aduh padahal masalah kita udah banyak, kita belum punya energi, nah itu kita jaga batasannya. Bukan berarti kita harus mendiamkan dia, enggak. Tapi kita tahu kapan kita siap untuk mendengarkan, kapan kita siap untuk bersosialisasi, kapan enggak. Dan juga keterhubungan. Jadi mungkin teman-teman yang tadi bilang, aduh kurang sosial nih, bisa banget untuk kita terkoneksi lagi sama orang-orang di sekitar kita. Teman-teman kita, mungkin keluarga kita, mungkin pasangan kita diajak untuk terhubung lagi. Finansial juga, mungkin kita, aduh pusing nih ngelihat rekening gitu ya. Nah itu bisa juga untuk kita merencanakan menabung atau bikin perencanaan tertentu. Itu juga part dari self-care. Jadi kalau dilihat di sini banyak ya self-care yang bisa dilakuin, nggak cuma healing, nggak cuma pergi ke mana-mana, tapi sebenarnya sesederhana tadi, bersih-bersih kamar, atau kita nulis, itu pun juga adalah part dari self-care. Nah, ini juga salah satu juga yang perlu kita refleksikan ketika tadi kayak dibilang refleksi, apaan sih Kak, mijet gitu ya. Enggak, refleksi diri tuh kita bertanya ke diri kita sebenarnya apa sih yang bikin kita stres? Ada sumber internal dan sumber eksternal. Internal tuh sesuatu dari dalam diri kita, eksternal tuh di luar diri kita. Kira-kira dari teman-teman, di antara gaya hidup, atau misalnya lingkungan fisik, atau pikiran buruk, atau misalnya lingkungan, yang mana sih cenderungnya selama ini stres kita tuh dari sumber internal atau eksternal? Apakah banyakan selama ini energiku habis karena sumber-sumber internal, stres-stres tadi yang internal, atau banyakan adalah sumbernya eksternal? Sumber eksternal. Artinya sumber-sumber yang mungkin nggak bisa kita kendalikan ya. Sumber-sumber yang mungkin tadi kita nggak bisa mengubah cuaca yang awalnya hujan jadi cerah, atau yang awalnya cerah pengen kita bikin mendung. Atasan di tempat kerja eksternal. Oke, ini kebanyakan eksternal ya karena orangnya toksik eksternal. Banyakan justru bukan dari internal ya, karena internal bisa banget kita ubah, sedangkan eksternal enggak. Oke. Nah, ini sebenarnya ketika kita ngerasa kita udah stres banget sama sumber eksternal, kita bisa ingat bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, teman-teman. Ada yang namanya kategorisasi sumber stres. Kalau eksternal, sebenarnya ada hal yang kita khawatirkan aja dan nggak bisa kita ubah. Ada yang sebenarnya bisa kita coba usahakan ubah, tapi ada juga hal yang memang itu dalam kendali kita, gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang membedakan hal yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan, adalah apakah itu secara langsung berhubungan sama kita atau enggak. Apakah ini tentang diri kita atau enggak. Misalnya nih, perasaan orang lain, pikiran orang lain, itu bukanlah ranah kita untuk kita ubah-ubah. Itu mungkin bisa kita pengaruhi dengan komunikasi, tapi nggak bisa kita kendalikan 100%. Lingkungan khawatiran. Mungkin kita ngerasa bahwa, "Aduh kerjaanku bener nggak ya? Aduh nanti dikritik nggak ya sama lingkungan kerja kita? Aduh nanti atasan tempat kerjanya gimana ya?" Gitu. Nah itu mungkin masuk ke lingkaran kekhawatiran. Artinya kekhawatiran-kekhawatiran yang kita nggak punya kendali, apapun hasilnya. Atau misalnya yang bisa kita pengaruhi, misalnya dengan komunikasi, dengan kita tunjukin effort kita, tapi lagi nggak 100% bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah hal-hal tentang pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita, apa yang kita ucapkan, gitu. Jadi daripada nih kita ngabisin baterai kita untuk hal-hal yang toh juga nggak bisa kita kendalikan, kita bisa alokasikan untuk hal-hal yang memang bisa kita kendalikan aja dan kita bisa pengaruhi, gitu. Jadi daripada kita stres sama hal-hal eksternal yang belum tentu itu bisa kita ubah. Jadi kita ke yang pasti-pasti aja, gitu. Jadi nggak perlu kita bikin energi kita, semangat kita, baterai kita habis untuk sesuatu yang nggak bisa kita ubah secara langsung. Yang ada adalah kita bisa mengelola pikiran dan emosi kita, gitu. Nah, kira-kira nih, apa sih yang mungkin masih teman-teman miliki secara dukungan, kekuatan, sumber daya? Apakah misalnya, oh teman-temannya baik, oh misalnya aku masih punya atasan yang baik, oh aku punya pasangan yang baik, keluarga yang baik. Siapa sih yang masih menjadi kekuatan dan dukungan teman-teman selama ini? Yuk, tulis di kolom chat.
siapa yang atau nggak harus orang ya, apa yang menjadi dukungan kita selama ini. Karena tadi, nggak semua hal bisa kita selesaikan dengan self-care. Kita juga butuh dukungan dan sumber daya untuk memastikan energi kita terpenuhi. Kira-kira siapa sih atau apa sih yang bisa menjadi kira-kira kalau dari teman-teman apa? Bisa dukungan, bisa orang, bisa beberapa temanku ada juga yang dari hewan peliharaannya. Nah ya, di binatang peliharaan. Teman-teman dan keluarga yang sangat suportif. Meskipun ada yang toksik, tapi ada yang suportif ya. Nah itu, artinya nggak semua orang di lingkungan kita tuh toksik. Daripada kita menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang toksik, kita bisa fokuskan ke hal-hal yang memang suportif tadi. Keluarga yang suportif. Nah, ini yang kita bisa coba ingat-ingat dan cari, apa sih di hidup kita yang masih mendukung kita? Apa sih di hidup kita yang mendukung kebahagiaan kita? Jadi kita tidak hanya bergantung pada diri sendiri aja, keluarga dan teman-teman. Oke, kalau gitu. Nah, ini sedikit gambaran gitu ya, yang teman-teman juga bisa dapatkan secara profesional dari dukungan dan sumber daya. Jadi teman-teman juga bisa untuk, secara gratis 24/7 atau kapanpun chat-an sama coach naluri atau teleponan sama coach naluri, teman-teman boleh di-screenshot aja atau difoto juga boleh tentang nomornya, WhatsApp-nya gitu. Jadi kalau teman-teman merasa butuh bantuan mendesak, teman-teman bisa untuk menghubungi nomor-nomor ini gitu. Jadi ini gratis dan naluri dikelola oleh profesional kesehatan mental. Gitu, dan ini lagi 24/7 jadi bisa dilakukan, bisa diakses kapan aja, dan yang penting adalah ini percakapan yang bersifat pribadi dan rahasia. Jadi nggak perlu khawatir misalnya pembicaraannya nanti di-spill atau nanti dikasih tahu ke atasan, atau nanti dikasih tahu ke rekan kerja, karena akan dijaga kerahasiaannya, gitu. Dan juga di sini kalau teman-teman merasa lebih nyaman untuk, "Kayaknya aku lebih suka untuk ketemu langsung deh," dalam arti ketemu orangnya, ketemu mukanya. Kalau tadi kan telepon sama chat. Nah, ini teman-teman bisa konsultasi one on one sama naluri gitu. Teman-teman bisa pesan konsultasi yang ada di website dan teman-teman bisa scan yang ada di sini untuk booking konsultasinya, gitu. Teman-teman juga bisa untuk, akses aplikasi dan website naluri supaya teman-teman bisa ngelihat tadi kan ada asesmen ya, ada pengukuran, banyak edukasi, banyak bahan bacaan yang teman-teman bisa pelajari di aplikasi dan website naluri karena teman-teman juga bisa untuk, berkembang sendiri juga gitu dan teman-teman bisa cek nih, apakah perusahaan teman-teman itu sudah punya program kesehatan mental naluri atau belum. Kalau nggak tahu boleh tanya ke HR-nya tentang cara ngedaftarnya, kalau udah ada, gitu. Nah, ini sedikit kesimpulannya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, apa sih yang kita udah bahas selama 45 menit terakhir. Jadi, penting untuk kita mengisi ulang tenaga kita perlu paham sebenarnya stres itu tuh apa sih, nilai-nilai kehidupan kita tuh apa aja sih, supaya kita bisa tahu untuk menavigasi ulang kehidupan kita. Gitu. Dan juga kita bisa fokus terhadap hal-hal yang memang kita bisa kendalikan, bukan hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, daripada energinya habis untuk yang nggak bisa kita kendalikan, gitu. Dan jadilah teman yang baik untuk diri sendiri, karena siapa lagi yang bisa selalu ada untuk teman-teman selain diri teman-teman sendiri, gitu. Mungkin aku akan membuka sesi tanya jawab, teman-teman boleh masuk, tuliskan kolom chat pertanyaan-pertanyaannya, tapi tadi juga udah ada yang mengisi di kolom chat ya. Nah, ini juga udah ada handout yang teman-teman bisa download. Jadi kalau mau download silahkan, kalau mau dibaca-baca ulang silahkan, dan silahkan untuk klik feedback yang ada di kiri bawah, pop-up-nya untuk memberikan masukan, untuk memberikan, umpan balik kepada naluri, gitu. Oke, aku akan coba baca dari atas ya pertanyaan-pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan dari Han. Kalau kurang tidur itu bisa disubstitusi dengan tidur lebih lama nggak?
Misalnya kita tiap weekday lembur terus, apakah tergantikan kalau weekend kita tidur terus? Sayangnya tidak bisa ya, teman-teman. Jadi mau kita balas dendam 12 jam, kemarinnya kita cuma tidur 1 jam, sebenarnya tidak akan bisa mengkompensasi itu. Gitu. Jadi kita perlu seenggaknya setiap hari tidur minimal 6 jam. Jadi kalau kita ngerasa bahwa tidur kita terus-terusan kurang nih, tidur kita misalnya terus-terusan, apa ya, terganggu karena kerjaan kita, mungkin ada baiknya kita komunikasikan supaya tidak berpengaruh kepada kesehatan kita, gitu. Mungkin untuk saat ini nggak akan langsung kerasa nih, nggak akan langsung yang sakit ngedrop banget, tapi lama-lama jika kita misalnya seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan, kita melakukan gaya hidup seperti itu akan nggak sehat. Bahkan jangka panjangnya, nanti ketika kita udah tua nanti, itu bisa berdampak terhadap misalnya sistem imun kita, kemudian kenapa kita lebih cepat ngedrop, punya penyakit-penyakit tertentu, gitu. Jadi bisa banget untuk dikomunikasikan dan mungkin diatur waktunya, gitu. Kalau tidak mendesak bolehkah menghubungi nomor naluri? Boleh, karena kan 24 jam ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya pengen curhat aja atau pengen ngobrol-ngobrol aja sama coach kesehatan mentalnya, boleh banget silahkan, sangat terbuka, gitu. Teman-teman kalau misalnya mau ada pertanyaan atau hal yang mau di-sharing, boleh banget, mumpung kita masih punya waktu. Silahkan, mungkin sambil teman-teman mikir apa ya, mungkin aku juga bisa sharing terkait sebenarnya kita ketika menghadapi tadi ya, kan kebanyakan eksternal, kebanyakan stres-stres kita itu sumbernya adalah dari luar diri kita. Aku akan kasih satu analogi yang sering banget aku kasih ke klien-klien konsultasiku, gitu. Misalnya bayangin Bapak Ibu lagi jalan di satu lapangan, terus tiba-tiba hujan. Kita sebenarnya punya 2 pilihan, teman-teman. Apakah kita mau mengutuk-ngutuk hujannya? Enggak kok, kata BMKG harusnya cerah gitu ya, harusnya nggak boleh hujan. Kita marah-marah, kita ngabisin energi kita buat marah, akhirnya kita kebasahan, atau kita memilih untuk buka payungnya dan menerima bahwa, "Oke, sekarang hujan, dan aku bisa membuka payung ini supaya aku nggak kebasahan." Jadi ketika kita ngerasa bahwa situasinya di luar kendali kita bisa terima emosi kita, dan ya udah kita cari cara untuk kita seenggaknya tidak terlalu terpengaruh terhadap hujannya tadi. Gitu. Jadi nggak semuanya kalau kita nggak bisa ngatur hujannya, kita bisa ngatur gimana kita bawa payungnya, gitu. Kalau kita nggak bisa ngatur kita milih bos yang mana, seenggaknya kita bisa ngatur gimana kita ngelola emosi kita menghadapi berbagai macam orang. Kita bisa mengatur bagaimana kita mengelola pikiran kita ketika mendapatkan banyak tekanan, gitu. Dan itu sebenarnya kalau teman-teman merasa susah untuk melakukan itu, silahkan untuk konsultasi dengan coach-coach yang ada di Naluri, gitu. Gimana caranya menyeimbangkan ambisi dan bentar ke-scroll. Bagaimana caranya menyeimbangkan ambisi dan target dengan hidup lebih santai? Oke, mungkin lagi ya tadi ketika kita, apa namanya, ketika kita lagi refleksi, kita bisa cari tahu dulu sebenarnya apa sih yang paling penting dalam hidup kita? Apa sih target kita? Kita tuh mau hidup untuk mencapai apa sih? Apakah misalnya pekerjaan kita saat ini atau role kita saat ini memang membantu kita untuk ada di goal tadi, untuk ada di tujuan tadi, atau sebenarnya nggak relevan sama sekali, gitu. Nah, kalau misalnya kita ngerasa relevan, kita bisa coba cari sebenarnya sejauh mana sih kita mau mengejar itu. Misalnya nih, kita mau berambisi menjadi, apa ya, menjadi satu posisi tertentu di usia sekian, gitu. Nah, kita bisa coba tantang diri kita. Buat kita, apa yang bikin itu penting? Buat kita, sebenarnya kenapa sih itu bermakna buat kita? Apalagi kalau misalnya dengan kita mengejar ambisi itu kita punya, kita harus apa ya, mengorbankan kesehatan kita, waktu kita dengan teman, waktu kita dengan keluarga. Kira-kira mana sih yang lebih penting antara kita ambis untuk ngejar posisi tertentu sebelum waktu? Misalnya, dalam waktu 30 tahun sebelum umur 30 aku harus mencapai posisi apa? Apakah penting untuk di usia 30 atau sebenarnya 40 juga nggak apa-apa? Apakah penting untuk di posisi 30 tadi atau sebenarnya aku bisa kok 40 sambil menikmati waktu dengan teman-teman, dengan pasangan, dengan keluarga,
gitu. Jadi itu yang bisa kita coba refleksikan. Lagi, nggak ada rumus pasti setiap orang, karena nilai dan hal yang kita anggap penting itu bisa beda-beda, gitu. Kemudian nih pertanyaan lainnya, cara menghadapi rekan kerja yang dikasih tahu, iya-iya aja tapi nggak dikerjain atau dilakuin gimana? Sebenarnya kita bisa coba ajak ngobrol ya, maksudnya kalau sekali sekali kita ajak ngobrol dianya iya-iya aja 2 kali ternyata masih dilakuin, kita bisa ajak untuk ketemunya itu dalam setting yang lebih serius, gitu. Terutama mungkin kalau rekan kerja kita itu adalah orang yang, apa ya, mungkin gampang untuk bawa itu bercanda. Kita bisa ajak dengan serius, ajak duduk bareng, kita tanya kira-kira, "Iya, kan kemarin udah bilang iya nih, terus apa yang masih menjadi susah untuk dia ngelakuin sesuatu yang kita minta?" Gitu. Kalau kita ngerasa tetap susah nih untuk kita ngobrol sama dia, teman-teman bisa ngelibatin orang-orang lain, misalnya HR-nya, atau misalnya rekan kerja yang lain, atau atasannya yang lain. Tapi kalau konteksnya adalah kita adalah atasannya nih, nah mungkin kita bisa kasih, satu hal tegas misalnya ya, kita bisa bilang bahwa, atau tegur dia, atau misalnya kita bisa kasih konsekuensi tertentu, gitu. Tergantung dari konteks yang kita mau kasih tahu tuh seperti apa. Bagaimana cara kita bisa mensortir hal apa yang perlu kita pikirkan biar isi kepala kita nggak ramai? Oke, kita bisa coba menulis sebenarnya, salah satu cara paling gampang. Kita nulis apa yang kita pikirin, nggak harus bener-bener rapih dulu sebenarnya untuk tulisan pertama. Kita muntahkan aja semua pikiran kita ke satu kertas, nanti lama-lama kita coba lihat tulisan kita sendiri. Gitu. Sebenarnya apa sih tema utama yang aku muntahkan ini? Gitu. Atau misalnya kita bisa kan kadang kita punya, misalnya akun pribadi gitu ya, akun media sosial atau WhatsApp gitu, WhatsApp ke diri sendiri. Kita bisa chat atau kita bisa nulis sebanyak mungkin, tapi pastikan bahwa itu buat diri kita sendiri ya. Maksudnya bukan yang akun-akun yang banyak orangnya, itu bisa kita coba tuangkan dulu, keluarkan dulu, muntahkan dulu, nanti kita lihat lagi, kita baca lagi. Lama-lama baru kita sortir. Jadi, kita nggak harus nulis dengan rapih di awal. Gitu, nggak harus kita, membuat jurnal yang perfect, nggak harus kita bikin jurnal yang, sempurna, karena nggak ada yang sempurna ya teman-teman. Mungkin karena udah jam segini, mungkin pertanyaan terakhir ya. Kalau lagi stres menenangkan pikiran dengan sering makan atau minuman enak, salah nggak? Sering itu sebenarnya tergantung ya relatif. Kalau kita stres yang misalnya nggak enak dikit langsung makan manis, nggak enak dikit langsung jajan micin misalnya gitu ya, itu agak nggak sehat karena itu akan ngaruh ke gimana pola makan kita, gitu. Mungkin lama-lama jadinya berat badan kita naik, mungkin jadinya lama-lama kita gampang pusing, gula kita naik gitu. Sebenarnya kalau dikit-dikit nenanginnya adalah dengan makan atau minuman, itu sebenarnya nggak sehat. Tapi kalau kita bisa ngatur nih misalnya, kita dari angka 1 sampai 10, 10 tuh yang stres banget, kalau udah ada di angka 9, kita boleh makan, makan yang enak. Tapi bukan berarti ketika 2, 3, 4, 5 kita makan terus, gitu. Karena stres itu kan selalu ada ya teman-teman, kita bangun pagi pun juga akan ada stresnya, gitu. Jadi itu yang kita bisa coba kelola. Lagi sebenarnya ketika kita susah untuk mengelola pikiran kita, perasaan kita, dan kita nggak tahu untuk melakukan itu sendiri, jangan ragu untuk cari bantuan kesehatan mental, gitu. Nah, lagi sebenarnya kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa buka website Naluri dan teman-teman bisa booking konsultasi dengan psikolog-psikolog atau coach kesehatan mental lainnya, gitu. Jadi, sama juga kalau teman-teman masih punya pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan dan belum sempat disampaikan di sini, boleh banget untuk, masuk ke yang tadi ya, ke sini, ke aplikasi dan website Naluri untuk terkoneksi dengan profesional-profesional kesehatan mental, gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bingung, juga bisa, atau misalnya ada pertanyaan tambahan juga bisa disampaikan di, konsultasi. Nih, nanggungnya satu pertanyaan lagi mumpung ada 1 menit. Apakah ini juga salah satu penyebab stres? Orang-orang yang kita cintai jauh dari kita juga karena jarak. Bener, bisa banget. Ketika kita tidak terhubung sama orang, itu bisa banget kita stres, gitu. Apalagi yang
LDR atau kita yang jauh dari keluarga, kita jauh dari pasangan, sangat mungkin untuk kita ngerasa stres, gitu. Tapi sekarang di era kemajuan teknologi, sangat mudah ya untuk kita terhubung sama orang-orang melalui, sosial media, melalui Messenger, dan lain-lain. Jadi, meskipun tidak bisa mengubah 100% kualitasnya sama dengan ketemu, tapi seenggaknya bisa mengobati keterhubungan tadi, gitu teman-teman. Mungkin karena juga pas sudah jam 2, aku akan kembali lagi. Terima kasih banyak teman-teman sudah berdiskusi, sudah bertanya, sudah menyampaikan pendapat selama 1 jam ke belakang. Kita, melakukan banyak aktivitas, semoga apa yang kita diskusikan di sesi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman masih mau baca-baca, jangan lupa untuk di-download yang ada di, layar kiri layar kanan teman-teman, di bagian handout, silahkan di-download dan teman-teman juga akan mendapatkan recording-nya melalui email, gitu. Sekali lagi kalau teman-teman ada lagi yang pertanyaan yang mau disampaikan secara langsung ke diriku, boleh banget booking sesi konsultasi di Nalari. Akhir kata, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya teman-teman. Dadah teman-teman, undur diri.